Jadi ini kisah panjang, cerita panjang ya, romantisme di tengah medan pertempuran. Iya. Almarhum ayah saya memang sudah mewakafkan diri saya untuk perjuangan Palestina. Kematian itu tidak bisa diikat oleh tempat dan waktu. Selama kita masih mendengar suara roket yang jatuh, artinya kita masih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein Gaza ya? Sekarang panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya itu Muhammad Hussein. Nama asli Muhammad Hussein. Ya, nanti karena saya sudah identik dengan Gaza, jadi dikristalkan Muhammad Hussein Gaza. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mampir ke studio eksklusif. Kita mau mengetahui informasi lebih dalam lagi dan terkini tentang situasi di Gaza terakhir itu seperti apa. Kan mengingat Ustadz Hussein menjadi saksi dan keganasan perang di sana. Bagaimana Ustadz? Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan dulu, saya bukan saksi, saya korban. Korban? Ya, jadi sekedar saksi kan, memang korban karena memang semua yang berada di Gaza itu adalah korban. Meskipun kita tidak korban jiwa, tapi kita korban ya, yang selamat, gitu ya, korban selamat. Tidak bisa dibayangkan sebetulnya kalau kita harus menceritakan kengerian yang ada di Gaza. Bagaimana bombardir itu setiap hari, ya benar-benar masif. Saya di Gaza sejak 2011. Saya sudah merasakan 3 agresi besar sebelumnya. Tahun 2012 kami digempur selama 8 hari. Kemudian 2014 kami digempur selama 51 hari, lebih dari sebulan, hampir 2 bulan. Dan 2021 kami digempur selama 14 hari. Tapi kali ini, gempuran kali ini itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan agresi sebelumnya. Ini yang terparah. Jauh lebih parah. Di hari kelima agresi kali ini, itu kerusakan yang terjadi di Gaza itu sudah melampaui 4 agresi sebelumnya. Jadi kan saya merasakan 3 agresi, tapi 2008 juga ada agresi juga tuh, 22 hari. 4 agresi itu kalau digabung kerusakannya itu masih kalah dengan 5 hari awal agresi kali ini. Dan sekarang kita sudah memasuki hari ke-47 Dan masih berlangsung sampai masih berlangsung. Jadi bayangkan kerusakannya separah apa. Tapi awal mula Ustadz Hussein ini bisa sampai di Gaza itu seperti apa Ustadz? Tahun 2010 saya didaftarkan dalam sebuah konvoi kemanusiaan, namanya Asia to Gaza, konvoi darat Asia to Gaza. Jadi ada sekitar 120 aktivis kemanusiaan dari berbagai negara Asia dan Eropa, Amerika gabung melalui jalur darat. India, Pakistan, Bangladesh, Iran, Turki, Suriah, Lebanon, Mesir masuk ke Gaza. Sebulan kita di perjalanan. 2011 5 Januari tepatnya itu saya tiba menginjakan kaki di Gaza, Palestina, dan ya bertahan selama 12 tahun. Nah itu kalau saya bicara teknis kepergiannya, tapi untuk persiapan mental itu sudah sejak awal tahun 2000-an. Sejak 2000-an sudah terpanggil. Sejak saya masih SD itu kita sudah tertanam bahwa suatu hari saya harus ke Gaza. Lalu Ustadz, apa yang Ustadz sudah lakukan selama 12 tahun di sana? 2011 sampai 2016 saya masih tergabung dalam lembaga Mercy saat itu. Saya juga bagian dari tim pembangunan rumah sakit Indonesia di sana. Saya juga kuliah di sana di Islamic University of Gaza, Syariah Islamiyah. Kemudian sejak 2018 saya mendirikan lembaga INH, International Networking for Humanitarian. Yes, only. Dan saya juga sebagai jurnalis, freelance jurnalis. Saya juga banyak melakukan program-program kemanusiaan, baik itu program logistik, bantuan medis, edukasi, ya, sampai bahkan program yang sifatnya empowerment, pemberdayaan masyarakat. Ustadz, kalau ini kan Ustadz sudah balik ke Indonesia dengan Ustadz pendiri INH ini, di sana siapa yang mengelola? Saya di Gaza
punya tim. Ada tim. Ada tim medianya, ada tim programnya, lengkap. Dan saya terus komunikasi sampai sekarang. Ya, dalam program proses eksekusi program terus berjalan alhamdulillah meskipun dengan kondisi dan situasi yang sangat terbatas. Sejauh ini bantuan terbesar seperti apa mungkin dari Indonesia sendiri untuk saudara-saudara kita di Palestina? Ya. Bantuan terbesar yang melalui Basnas bersama dengan lembaga-lembaga lain seperti kami juga bersama dengan Basnas dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui kapal Hercules yang diangkut kapal Hercules, kemudian melalui perbatasan Mesir itu salah satu bantuan logistik. Kemudian kalau saya di Gaza pun itu sudah banyak eksekusi program seperti kupon belanja. Kupon belanja ini sebagai alternatif dari sembako. Kalau dalam kondisi normal itu biasa kami bikin 10.000 sembako misalnya kan, kita bagikan ke rumah. Tapi kali ini kami nggak bisa. Kali ini banyak ada ratusan ribu pengungsi yang tidak mungkin kita kasih sembako. Kalau kita seragamkan bantuannya, ya nggak semua sama kebutuhannya kan. Betul. Apalagi pengungsi ini kan mereka nggak bebas. Kalau kita kasih minyak, kasih beras, mereka masak di mana? Ya kan, apalagi di sana juga kan tidak ada gas itu sudah habis. Nah jadi ya udah, kalau tidak bisa bikin program sembako, jadi saya menyebarkan ribuan kupon belanja untuk ribuan keluarga. Jadi kupon ini ditukar di salah satu mall terbesar di wilayah selatan yang masih berfungsi saat itu. Jadi semua masing-masing keluarga itu membeli keperluan ya sesuai kebutuhan mereka, gitu kan. Itu kita terus berlangsung sampai habis logistik di mall itu. Sampai habis. Iya, kita borong semuanya ya. Ya. Artinya apa? Artinya logistiknya benar sudah sangat tipis. Tapi di setiap titik-titik pengungsian itu ada dapurnya kan, Ustaz? Sebetulnya enggak juga. Tidak juga. Kalaupun ada dapur, jadi bukan dapur istilahnya. Jadi kayak semacam apa ya? Jadi pembuatan roti sederhana gitu ya, pakai tungku gitu kan, tungku kayu gitu. Dan itu tidak ada dapur masak gitu ya. Iya. Pengungsian ini bukan pengungsian seperti yang kita gambarkan ya. Mereka itu mengungsi di sekolahan-sekolahan. Dan sekolahan itu tidak didesain untuk pengungsian. Ya, sekolahan. Ya. Jadi sekalipun oke lah ada satu corner misalkan dijadikan untuk dapur, itu kan dapur bersama aja. Dan pengungsian itu isinya ribuan, bahkan belasan ribu warga, ya kan. Dan itu terbatas sekali. Makanya di antara program kami juga di Gaza itu kami bikin dapur darurat. Itu sudah setiap kali program itu saya dokumentasikan di vlog saya di channel YouTube. Dan kita bisa lihat, saya vlog di situ, kita buat semacam 5 tungku berjejer. Ya, tungkunya itu menggunakan kayu bakar karena tidak ada gas. Jadi setiap hari kami itu motong 2 ekor sapi ya untuk dibuat menjadi 1.000 porsi. Satu porsi itu bisa untuk 3 orang. Jadi per hari kita eksekusi 3.000 menyentuh 3.000 jiwa untuk 3.000 pengungsi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha menyajikan makanan siap saji agar mereka tinggal makan aja. Artinya mereka makan pun bukan untuk kenyang ya? Ya, tapi untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Saya sempat lihat vlognya Ustadz sendiri kemarin beberapa waktu lalu. Ustadz nge-vlog di salah satu pengungsian dan tidak jauh dari lokasi itu ada bom. Ya. Bagaimana perasaan si pengungsi itu, Ustadz? Pertama, warga Gaza sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu ya. Sudah terbiasa gitu kan. Meskipun rasa takut pasti ada lah, rasa kaget pasti ada lah, terkejut gitu kan. Tapi ya mereka tidak punya pilihan. Ya, karena mereka tidak punya tempat yang aman untuk berteduh, untuk melindungi dirinya. Ya mereka hanya pasrah aja. Seperti itu. Dan saya pun ketika menyaksikan peristiwa seperti itu sudah terbiasa. Itu ya, jadi adegan itu yang terekam aja. Banyak di mana peristiwa itu nggak terekam, bombardir dekat sana sini itu biasa. Karena itu sudah resiko. Ketika saya memutuskan untuk masuk ke Gaza, artinya sudah siap dengan segala resikonya. Ustadz terbiasa dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, termasuk keluarga juga sudah terbiasa pun juga ya Ustadz ya? Ya. Untuk melihat situasi bom di mana-mana seperti itu. Keluarga saya yang di Gaza.
Ya terbiasa. Anak istri maksudnya? Anak istri ya. Iya sudah terbiasa. Sudah terbiasa juga ya. Itu ceritanya bagaimana Ustadz? Ustadz bisa akhirnya menikah dengan siapa Ustadz istri? Neng Jinan. Neng Jina. Dengan Neng Namanya Jinan. nikah tahun berapa akhirnya? Jadi ini kisah panjang, cerita panjang ya, romantisme di tengah medan pertempuran. Iya. 2014 itu saya dikenalkan dengan seorang muslimah, hafiz 30 juz ya. Kemudian juara lomba 500 hadis. Sekolah juga di sekolah syariah khusus ya. Nah, 2014 itu sekitar bulan Maret itu ya, akhirnya kami sudah dapat ACC dari ayahnya. Kita sudah rembukan terkait mahar, terkait tanggal pernikahan itu kan. Sayangnya beberapa hari kemudian pecah agresi militer. Ya. Dan saat itu ya saya di utara, dia di selatan. Ya, rumah orang tua kan di selatan. Kita terpisah sampai suatu hari itu dia 20 hari setelah agresi itu ada gencatan senjata 3 hari. Itu saya manfaatkan untuk akad ijab kabul. Akad? Iya. Mana perasaannya akad ijab kabul pernikahan di tengah agresi militer itu? Itu istilahnya campur aduk. Kenapa? Karena memang kita sudah terlanjur ada ikatan emosional ya, dan juga sudah ada istilahnya restu dari orang tuanya gitu kan, dan kita juga berpikir saat itu mungkin sudah permanen gitu ya. Kita nggak tahu itu hanya 3 hari ternyata bertahan. Jadi kita menghubungi kepala KUA-nya ya, kemudian kita mendatangi KUA-nya. Jadi sebetulnya saat itu KUA itu tutup. Harus tutup ya. Hari pertama tutup. Saya mendatangi kepala KUA-nya itu karena kenalan saya juga ya. Hanya dia bilang, oh besok saya akan buka KUA khusus untuk kamu. Dia bilang, hanya kami ke sana, ijab kabul kecil-kecilan aja. Jadi ijab kabul di Gaza itu nggak seperti kita. Kita kan ijab kabul itu bersamaan dengan hari, biasanya itu hari walimah itu ya. Atau apa namanya itu kalau walimah itu? Perayaan resepsi. Kalau di sana enggak. Tidak. Di sana antara ijab kabul sama resepsi itu biasanya ada jarak sebulan 2 bulan gitu kan. Nah, saya ijab kabul, kemudian saya langsung halal ya, sah. Saya ajak, saya traktir dia makan di salah satu tempat makan. Lagi enak makan, tiba-tiba ya ledakan kembali terdengar, pecah lagi perang karena Israel ini saat itu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Akhirnya terpisah lagi setelah kita sudah menjadi suami istri. Nah, akhirnya ya kita terus seperti itu kondisinya sampai ketika perang usai, terjadi ceasefire, gencatan senjata. Sekitar 2 minggu setelahnya baru kami resepsi. Oh, berarti jauh ya jarak dari akad nikah ke resepsi ya, Ustadz ya? Itu termasuk dekat sebetulnya. Termasuk dekat? Nah, 2 minggu itu dekat sekali karena di banyak kasus di Gaza itu memang adatnya itu antara ijab kabul sama resepsi itu ada yang sampai setahun bahkan. Ustadz, ada kesedihan nggak Ustadz di tengah hari bahagia Ustadz, tapi di satu sisi ada agresi yang terjadi? Pastilah. Itulah kenapa ketika kita resepsi pun kita nggak buat pesta. Wah, enggak. Ya tetap menghormati situasi saat itu kan. Ada kerabatnya juga yang berduka saat itu. Makanya kita buat semacam tertutup saat itu resepsinya. Dan ya kita sedih, kita semua berduka, tapi ya life must go on. Hidup itu harus terus berlanjut. Tapi dari keluarga besar si istri Ustadz ada menjadi korban jiwa nggak Ustadz? Saat itu? Saat itu ada sepupunya itu meninggal, itu tetangga sekaligus sepupunya juga. Ada berapa ya? Lebih dari 1 sepupunya tuh, masa 3 atau 4 itu sepupunya meninggal. Belum lagi kalau kita lihat keluarga besar itu sudah banyak meninggal. Termasuk yang agresi kali ini itu sudah 16 kerabat istri saya yang meninggal. Untuk saat ini sudah 16 saat ini? Iya, untuk agresi saat ini doang nih, bulan Oktober November. Ustadz ini kan warga negara Indonesia ya, dan istri warga negara Palestina. Ya. Apa yang membuat Ustadz yakin menikah dengan warga negara Palestina?
Almarhum ayah saya memang sudah mewakafkan diri saya untuk perjuangan Palestina. Jadi impian ayah saya, impian ibu saya adalah memiliki anak yang bisa berkontribusi di sana. Ayah saya punya anak tuh 16 yang masih hidup. 16 dari 2 istri. Saya anak ke-11 dan saya yang terpilih ya untuk bisa berkhidmat di sana, melayani warga Palestina. Dan ketika saya sudah di sana, artinya ya saya harus komitmen dan saya juga harus membangun semacam situasi kondisi yang memang mensupport saya untuk tetap di sana. Makanya saya pun menikah dengan orang sana. Dan itu sebuah kemuliaan bagi saya, sebuah kehormatan. Karena kita tahu ya, warga Palestina ini adalah anak keturunan para nabi. Jadi sebuah kehormatan. Akhirnya saya punya 2 anak yang mengalir dalam nadinya itu darah para nabi. Darah para nabi. Makanya itu Ustadz yakin ingin mengenang nengginannya. Iya, alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang sudah balik ke Indonesia bersama istri dan anak. Istri masih warga negara Palestina? Iya. Masih warga negara. Ada niatan nggak untuk pindah? Sebetulnya sih saya pengen banget punya 2 warga negara, cuman di Indonesia kan nggak boleh ya. Jadi Indonesia ini undang-undangnya tuh kalau di atas 17 tahun itu harus memilih 1 warga negara. Kalau anak saya masih dua warga negara, anak saya yang 2 ini karena usianya masih kecil. Nah, namun istri saya sudah sebetulnya bisa sih kalau mau melepaskan keluarga negara Palestina gitu kan, kemudian mengambil WNI. Tapi istri saya lebih memilih untuk tetap pada keluarga negara Palestina. Anak-anak sekarang usia berapa? Yang terbesar Muslim usianya 8 tahun, yang kedua namanya Habib Rahman usia 3 tahun. Habib udah makan bakso sekarang? Iya, sudah doyan sekali. Kemarin ditanya sama Ustadz, Habib kalau sampai Indonesia mau makan apa? Ingin makan bakso kata. Iya. Sudah tercapai ya? Alhamdulillah. Ingin makan bakso. Habib dan Muslim lahir dan besar di Gaza. Untuk yang Muslim ini lahirnya di Bogor, Rumah Sakit Umi. Di Bogor? Iya. Itu tahun 2015. Muslim lahirnya di Gaza, di Rumah Sakit Al-Quds yang sekarang sudah dikosongkan karena sudah hancur, dihancurkan oleh penjaga. Nah, si Muslim itu lahir di Bogor. Memang Ustadz lagi ada di Bogor, ya, di Indonesia. Ini bukan pertama kali saya pulang dari Gaza sejak 12 tahun itu ya. Kita beberapa kali pulang, kalau nggak salah ini keempat kalinya. Ya, saya pulang ke Indonesia, gitu kan. Dari selama 12 tahun itu memang tidak mudah kita keluar masuk gitu. Oke. Kalau mudah mah ya mungkin kita maunya setiap berapa bulan sekali gitu kan. Tapi juga karena jauh juga jaraknya, ya enggak murah juga ongkosnya, dan yang pasti sulit sekali keluar masuk perbatasan ke Gaza itu. Gitu. Berarti sekarang kemarin kan sempat sulit juga ya. Kalau nggak salah 3 kali kesulitan untuk keluar dari Gaza itu. 4 kali gagal. 4 kali gagal ya. Apa sih penyebabnya? Banyak faktor. Faktor pertama karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena bombardir yang tidak henti. Itu yang membuat kegagalan pertama ya. Itu sekitar hari ke-5 atau hari ke-7 agresi kalau nggak salah itu. Kita gagal. Kemudian selanjutnya itu kita harus bersaing dengan 7.000 warga negara asing lainnya. Jadi kan kalau bedanya perbatasan di Gaza dengan perbatasan dengan negara lain, kita kan nggak perlu daftar kalau mau ke luar ya. Kalau mau ke negara-negara lain, paling sampai ngajuin visa doang kan. Bahkan ada negara-negara yang nggak perlu visa gitu, namanya visa on arrival gitu ya. Oh, di Gaza enggak. Kalian mau keluar dari Palestina, kalian harus daftar dulu. Dalam kondisi normal itu perlu berbulan-bulan untuk agar nama kita di ACC untuk bisa melintas. Dalam kondisi normal. Dalam kondisi perang itu lebih sulit lagi. Tapi karena sekarang kondisinya emergency, jadi untuk WNA ini diberikan peluang untuk keluar. Itu pun tidak mudah. Ya, saya sudah mulai bergerak evakuasi itu dari tanggal 12 Oktober. Tapi dengan berbagai polemiknya, saya baru bisa keluar tanggal 12 November, 1 bulan penuh. 1 bulan baru kira berhasil. Iya. Di mana kendalanya? Jadi nama kami pertama harus masuk dalam list, dalam daftar yang dirilis harian. Oke. Yang nggak bisa kita misalnya
mau keluar besok tapi namanya listnya sudah keluar 3 hari lalu, nggak bisa, harus harian. Iya, jadi hari malam ini keluar, besok kita malam ini listnya keluar, besok kita bisa melintas. Seperti itu. Tanggal sekitar tanggal berapa itu ya? Tanggal sekitar 2 November. 2 November itu saya sempat sudah ke Rafah border. Nama saya sudah ada di list. Termasuk istri? Istri nggak ada. Oh, istri nggak ada. Tapi saat itu instruksi dari Kemenlu, bergerak aja, bawa istri bawa anak. Insya Allah kalau sudah nyampe perbatasan border, insya Allah diperbolehkan lewat. Nyampe sana kami menunggu berjam-jam dari jam 9 sampai jam 4 sore. Kita nggak boleh masuk. Saya dikasih pilihan oleh pihak border. Ya, maksud saya, antum mau keluar kamu bisa. Sekarang melintas hari ini kita keluarkan ke Mesir. Istri sama anak nanti nyusul pengurusannya. Saya bilang nggak mungkin lah. Saya meninggalkan anak-anak saya, istri saya dalam kondisi seperti ini. Saya bilang oke deh, saya nggak akan keluar. Saya lebih baik bersama istri sama anak saya. Kalau harus mati, kita lebih baik mati bersama di dalam Gaza. Akhirnya saya pulang. Itu percobaan kedua itu. Kemudian beberapa hari kemudian kami dapat instruksi lagi untuk perbatasan, gagal lagi. Sampai keempat kali gagal lagi. Sampai akhirnya saya sudah berpikir, udahlah, mungkin ini takdir saya untuk tinggal di Gaza. Nggak gampang. Pergi bolak-balik ke perbatasan itu nggak gampang dengan resiko saat itu. Resiko bombardir sana sini. Juga psikologinya bayangkan coba. Anak saya sudah sebulan ya setiap hari mendengarkan dentuman bom, ketakutan. Ketika kita bergerak ke Rafah itu kan ada harapan akhirnya kita bisa keluar gitu ya. Senang sekali tuh. Sampai perbatasan gagal. Bayangkan coba psikologinya. Ya, kita harus kembali balik ke rumah, tidur lagi di bawah gempuran lagi. Bayangkan itu terjadi 3 kali 4 kali berturut-turut tuh. Jadi gimana? Psikologi anak saya, istri saya itu depresi juga. Kalau saya sih nggak masalah gitu loh. Makanya di percobaan keempat saya bilang udah mungkin ini yang terakhir. Nah akhirnya untuk percobaan kelima keluarlah nama saya dan keempat istri anak saya berhasil keluar dari Gaza. Ya. Sebetulnya nama istri saya keluar tuh di percobaan ketiga ada keluar, tapi kita sudah optimis 100% masih masuk ya. Nama sudah keluar semua, anak sama istri. Ketika di perbatasan, giliran perbatasannya nggak dibuka, tutup karena saat itu kesepakatannya antara Gaza, Mesir, Israel itu gini, saling mutualisme. Oke, warga negara asing boleh keluar, ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dari pihak Mesir, syaratnya bantuan kontainer ini harus bisa masuk. Dari pihak Gaza syaratnya adalah warga pasien-pasien berat yang kritis itu harus boleh keluar untuk dirawat di Mesir. Nah, jadi saat kita sudah berkumpul di depan Rafah ini untuk keluar orang negara asing ya, saat itu ambulan ini dari Gaza nggak bisa bergerak ke Rafah untuk membawa pasien-pasien itu. Karena kenapa? Karena Israel nggak berhenti membombardir akses itu. Dia terpantau langsung ya? Iya, jadi karena pasien ini tidak bisa tembus, pihak Gaza menutup perbatasan. Oke, Ustadz, obrolan kita makin seru. Sebagai kita minum tehnya yang disediakan dulu. Silakan Ustadz. Ustadz, takut gak sih Ustadz tinggal di Gaza itu sendiri? Saya nggak mau sok-sokan ya. Takut. Wajar lah. Gimana nggak takut sih? Bombardir itu Kalau serangan tuh tembakan itu ya, kita bisa berlindung di balik tembok dalam rumah. Kalau bombardir kita berlindung. Paling banter tuh ya sering nunduk aja kan. Dan itu pun nggak bisa menyelamatkan gitu kan. Karena bombardir itu bom yang dijatuhkan itu 1 ton loh. 1 ton, bomnya itu 1 ton. Kalau dapat menghancurkan berapa? Ya bayangkan saja. Ya itu satu gedung berapa lantai itu langsung hancur dengan ledak seperti itu kan. Nah, tapi ya rasa takut itu dikalahkan oleh rasa atau keimanan kita. Kita sebagai seorang muslim ini punya prinsip bahwa kematian itu tidak bisa diikat oleh tempat dan waktu. Jadi kita nih kalau sekalipun harus hidup
berpuluhan tahun di tengah konflik. Kalau belum ajalnya meninggal gak? Belum Gak akan meninggal. akan meninggal. Sebaliknya, berapa juta orang hidup di luar wilayah konflik meninggal di atas kasur. Ya. Iya. Jadi itu adalah prinsip pertama yang membuat kita bisa tenang di sana. Ya kalau memang ajal saya, ya kita harus terima. Makanya saya di Gaza itu selalu jaga wudhu aja. Semoga kalau ini hari terakhir saya gitu kan, saya mati dalam keadaan suci paling enggak gitu ya. Tapi bagaimana cara Ustadz untuk memberi pengertian ke anak-anak terutama? Jadi gini, untuk bisa menenangkan anak-anak kita harus menenangkan diri sendiri dulu. Ya, nggak bisa kita panik berusaha menenangkan orang yang panik juga enggak. Pertama anak saya ini karena memang mereka itu sudah terdidik dengan didikan Gaza yang terkenal ketegarannya. Bagi mereka kematian itu tidak harus ditakuti. Ya memang rasa takut itu manusiawi. Tapi sekali lagi ya, karena kita ditanamkan keimanan bahwa insya Allah kalau kita meninggal di Gaza ini syahid. Dan syahid itu pahalanya itu luar biasa. Ya, kita meyakini bahwa umat Muslim yang meninggal kondisi syahid itu tidak akan dihisab. Ketika orang lain itu dihisab amal ibadahnya, syahid itu enggak, langsung ke surga. Kemudian syahid itu dalam satu riwayat itu bisa memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Jadi kalau Mas Abi ya suatu hari ke Gaza syahid di sana, itu punya 70 kota tuh. Ini saudara saya yang meroda bandel nih di dunia, tapi saya mau dia masuk surga ya Allah. Itu bisa tuh jadi syafaat untuk 70 orang memasukkan ke dalam surga. Nah, itu salah satu akidah yang harus kita tanamkan. Dalam kondisi perang, ya kondisi yang sudah bombardir sana sini, itu ada cara lain. Bagaimana tuh Ustadz? Istri saya, ibunya anak-anak itu pintar cara nenanginnya. Jadi ketika ada bombardir, kita semua kumpulkan, anak takutan memeluk itu ya. Muslim yang sudah 8 tahun ya kan lebih paham juga kan, kadang ketakutan juga. Begini, ya, istri saya mengingatkannya, hei Muslim, tahu gak? Selama kita masih mendengar suara roket yang jatuh, artinya kita masih selamat. Nggak akan, itu berarti bukan ngarah kita. Karena roket yang jatuh ke kita itu, pertama nggak kedengaran suaranya. Kalau yang jatuh ke kita, Iya, kita nggak akan sempat kedengar suaranya. Itu saksi apa? Itu pengakuan dari banyak saksi korban yang selamat. Jadi roket yang datang ke kita itu, pertama kita nggak akan dengar suaranya, tiba-tiba datang, pop, kita hanya melihat cahaya, gitu kan? Kalau kita syahid, ya kita langsung syahid, kita nggak akan ngerasa apa-apa. Ya, kalaupun kita selamat, ya kita selamat, alhamdulillah. Gitu. Jadi intinya memang kalau kita masih mendengar ada suara, roket itu kan kalau sebelum jatuh itu kan ada suaranya. Iya. Ya. Selama kita masih mendengar suara itu, arti kita itu masih dalam selamat, masih jauh roket itu. Masih jauh. Jadi itu yang membuat anak itu, oh berarti kalau ada roket ke kita nggak kerasa. Iya, kita nggak kerasa. Roket akan jatuh, kita hanya melihat cahaya sebentar, bangun sudah di surga. Jadi itu cara menenangkan. Jadi itu cara menenangkan anak-anak. Tapi kan dari sepanjang usia Muslim dan maaf sih, Habib itu tidak selamanya ada peperangan kan Ustaz? Maksudnya di hari-hari yang tidak ada peperangan juga hidup seperti biasa aja, normal gitu ya Ustaz? Ya normal. Apa saja mungkin aktivitas yang sering dilakukan? Ya kalau Muslim sekolah, ya Habib ini kita bawa misalnya ke semacam penitipan anak, karena kan saya juga kan kerja sebagai aktivis kemanusiaan, istri saya juga masih kuliah gitu ya. Benar-benar normal. Gaza ini, masya Allah ya, kehidupannya itu luar biasa, modern. Gaza ini modern, kampusnya itu indah-indah, bangunannya itu bagus, ada mall-mall di Gaza itu ada gitu loh. Jadi saya menarik. Tahun 2014-2015 ya, ada delegasi dari Malaysia masuk ke Gaza. Ketika masuk, kaget mereka. Ternyata Gaza ini enggak seterbelakang yang saya pikirkan. Gaza ini indah, jalannya bagus, bangunannya bagus-bagus, megah-megah gitu ya. Kata orang Gaza itu apa? Kata salah satu guide-nya, dia bilang, hey bro, we are not poor, we are just broke. Kami itu bukan orang miskin, kami itu orang kaya yang dimiskinkan, yang lagi bokek gitu. Jadi mereka itu sebetulnya orang-orang yang civilization-nya itu, peradabannya itu tinggi. Cuman karena mereka diblokade, semua sudah terbatas, logistik dibatasi, ekonomi juga dibuat krisis, bahan bakar dibatasi. Tapi pada dasarnya
main atau pemikiran orang Gaza itu orang yang modern. Tapi dengan situasi yang mencekam setiap perang itu, apa yang bikin Ustadz tuh jatuh cinta dan ingin balik lagi ke Gaza gitu, membawa anak istri? Pertama itu sudah menjadi tugas semua warga Gaza itu, tugasnya mempertahankan tanah itu. Itu yang membedakan antara mental pemilik tanah dengan mental penjara. Dalam perang ini contohnya, dalam agresi ini sudah berapa banyak warga Gaza yang terbunuh, sudah 13.000, tapi tidak ada yang ingin keluar dari warga Gaza. Mereka tetap memilih bertahan karena bagi mereka ini tanah mereka harus dipertahankan walaupun harus dengan nyawa dan darah mereka. Di sisi lain kita lihat ketika ada roket-roket balasan dari Gaza ke Tel Aviv, berapa ratus ribu pemukim Israel yang memenuhi bandara-bandara mereka, memborong tiket-tiket pesawat untuk keluar dari tanah mereka. Terlihat ya, memang mereka itu tidak punya sense of belong. Pemikim-pemikim Israel ini memang mereka sadar, mereka ini bukan tanah mereka. Jadi ketika ada kondisi seperti ini ya kita kabur ke tempat asal saya. Jadi kan pemukim ilegal Yahudi ini kan datang dari berbagai negara-negara, ada yang dari Rusia, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia gitu kan. Mereka didatangkan oleh pemerintah Israel untuk mengisi rumah-rumah warga Palestina yang sudah dikosongkan. Jadi seperti itulah yang namanya konflik eksistensi, penjajahan seperti itu. Tapi istri Ustadz kan asli orang Palestina, Ya. dari Gaza. Sekarang ikut Ustadz ke Indonesia dengan keluarga besar keluarga besar istrinya masih di Palestina. Bagaimana perasaan istri meninggalkan keluarga besar yang masih dalam situasi seperti itu? Berat sekali. Jangankan kondisi saya pun berat sekali. Berat, saya nggak sebenarnya kalau bukan karena anak saya, kalau bukan karena melihat masa depan saya, dan kalau bukan karena melihat kondisi yang sudah tidak kondusif di sana, saya akan stay di Gaza. Ya, istri saya juga sama. Dia itu semenjak datang ke Indonesia sampai sekarang dia bilang saya sudah jauh dari serangan-serangan, tapi hati saya tetap nggak tenang. Keluarga di sana. Karena keluarga sana juga sama gitu loh. Tapi kan kita tetap harus mempertimbangkan anak-anak kami yang sudah trauma dan juga memang disupport juga oleh keluarga istri. Jadi didukung oleh mereka. Jinan ini kan kamu punya akses keluar dulu lah. Selamatkan anak-anak kamu ini ke Indonesia. Keluarga istri yang Iya, itu mendukung. Itu. Akhirnya kami keluar meskipun dalam kondisi kami tidak terima. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai forum, saya mengatakan bahwa raga saya, tubuh saya mungkin sudah keluar dari Gaza, namun hati, pikiran, jiwa saya masih bertinggal di Gaza sampai detik ini. Ustadz, selama Ustadz berupaya untuk meninggalkan Gaza, menyelamatkan anak istri sempat ada penolakan nggak untuk diajak ke Indonesia? Ya, di satu momen ada, karena memang tidak mudah, berat meninggalkan keluarga besar mereka. Terutama setelah beberapa kali kegagalan, itu saya udah bilang, udah saya nggak mau keluar, saya sini aja lah. Cepat bilang begitu? Itu bilang gitu, udah lah. Memang sudah kita ditakdirkan untuk tinggal di Gaza, kalaupun harus meninggal, kita meninggal bersama-sama di Gaza. Seperti itu. Tapi karena beliau juga tidak tahan melihat anak-anak ini terus ya istilahnya tertekan ya, mentalnya, psikologinya, ya udah sampai akhirnya di percobaan terakhir kita memilih keluar. Itu pun dengan kondisi hijauan kita, ini percobaan terakhir ya. Kalau kita masuk alhamdulillah, walaupun tidak masuk alhamdulillah kita stay di Gaza. Tapi qadarullah saat itu kita semua masuk dan melintas ke wilayah Mesir. Artinya kalau yang kali ini juga gagal untuk meninggalkan Gaza, istri tetap tidak mau meninggalkan Gaza. Ya, udah menyerah. Kita bukan menyerah, kita lebih memilih untuk tinggal di Gaza. Anak-anak bagaimana? Mungkin ada keinginan tetap di Gaza atau? Anak-anak mah ya, yang paling kecil kan 3 tahun jadi nggak paham. Yang 8 tahun ini memang pengennya ke Indonesia karena dia juga ya tertekan lah ya, tersiksa juga di sana. Tapi uniknya anak saya ketika sudah sampai di sini pengennya ke Gaza. Oh gitu, rindu. Iya, pengen ke Gaza. Anak saya yang 8 tahun ini. Saya bilang di sana ada bom, nggak apa-apa, kita pengen ke Gaza. Saking sudah nyamannya di Gaza, sudah tahu situasi seperti apa, jadi dia ingin balik lagi ke Gaza. Nah ini udah seminggu ya Ustadz di sini. Untuk komunikasi dengan keluarga besar istri bagaimana? Alhamdulillah ya masih bisa, meskipun tidak mudah karena kadang 3 hari itu terputus internet itu,
ya kadang muncul akses internet, sedangkan dibatasi. Untuk harinya alhamdulillah kita masih bisa komunikasi dan kondisi mereka masih dalam Masih ya sehat. dan info terkini masih ada serangan lagi untuk hari ini. Ya masih, tapi tadi beberapa menit lalu kita dengar ada gencatan senjata. Ada gencatan senjata selama 4 hari. Tapi ya itu kayaknya belum dimulai ya. Pokoknya dalam 24 jam ini akan diumumkan jam berapa tepatnya gencatan senjata 4 hari. Karena akan ada pertukaran tawanan. 50 tawanan sipil Israel yang ada di Gaza akan ditukar dengan 150 tawanan wanita dan anak-anak yang ada di penjara Israel. Kan baru kurang lebih seminggu di Indonesia. Kata Ustadz tadi cerita bahwa anak-anak sudah mulai rindu dan ingin kembali ke Gaza. Itu seperti apa, Ustadz? Iya, saya juga kaget sebetulnya dengan statement anak saya ini ya. Tapi memang wajar sih, karena memang mereka sudah terbiasa dengan saudara-saudara mereka di sana gitu ya, dengan sepupu-sepupunya bermain. Bagaimana cara saya mengobati rindu mereka ya? Kalau ada momen kita bisa menghubungi keluarga di sana, kita hubungi. Ya, dia ngobrol dengan sesepupunya di sana, gitu kan, bertukar kabar gitu ya. Ya kemudian kita menyampaikan bahwa kita akan balik insya Allah, tapi kita perlu waktu untuk bisa kembali ke sana. Dan kita juga berusaha menghibur mereka di sini. Kita ya memberikan mainan, kemudian kita ajak jalan-jalan agar mereka juga betah. Seperti itu. Untuk komunikasi dengan keluarga di sana kan pastinya ada kendala dari sinyal atau seperti apa? Ya jelas. Jadi di Gaza ini pertama listrik sudah putus total. Nah, kalau saya bisa mengabarkan dari Gaza itu karena di rumah mertua saya itu ada solar panel. Nah, jadi kita mau menggunakan energi matahari, sinar matahari Untuk daya listrik. yang menjadi daya listrik. Tapi itu nggak dimiliki oleh semua di Gaza. Itu hanya 1-2% aja di Gaza yang punya solar panel kan. Internet itu sudah 90% sudah Terputus. terputus. Listrik dan internet terputus. Iya, hanya ada satu provider yang masih bertahan, yaitu provider Paltel milik pemerintah Palestina. Ini tuh nggak semua bisa akses, hanya sebagian kecil yang bisa akses internet di Gaza itu. Nah, dan itu pun putus nyambung. Oke, sempat itu kan 3 hari itu sempat putus total, dan saya Muhammad Hussein sempat dikabarkan meninggal. Benar ya? Saya sempat baca ya. Karena tidak ada kontak ya. Ya, blackout. Putus, seluler tidak ada, internet tidak ada. Dan itu masih terjadi sampai saat ini. Kadang 2 hari diputus, kadang. Jadi sulit untuk komunikasi secara lancar, itu sulit sekali. Artinya di sana 24 jam itu gelap aja gitu ya. Kalau malam gelap, tidak ada listrik, seperti itu ya tadi. Dan kalau ada rumah-rumah yang ada listrik, artinya dia punya solar panel itu. Iya. Tapi tidak banyak ya. Tidak banyak. Seperti itu. Ustadz, kalau bicara masalah peperangan di sana, ini kan di Palestina sendiri tidak hanya umat Muslim ya, Ustadz. Yeah. Di sana ada, kalau nggak salah ada 3 agama ya, Islam, Nasrani, dan Yahudi sendiri itu ya. Itu seperti apa Ustadz di sana? Mungkin Ustadz ada pengalaman apa dengan 3 agama di sana? Iya. Pertama, memang isu Palestina ini isu yang lumayan kompleks, tapi bisa kita sederhanakan. Selama ini perdebatannya kan masih seputar apakah ini konflik agama, apakah ini konflik politik, gitu ya, apakah ini konflik perebutan tanah. Tapi saya selalu jelaskan ini adalah konflik heterogenitas. Di situ ada banyak faktor. Ada juga faktor agamanya, ada faktor manusiaannya. Tapi kalau saya mau tarik lebih sederhana, yang terjadi di Palestina ini konflik eksistensi. Konflik eksistensi. Ya, penjajahan eksistensi. Maksudnya apa? Berbeda dengan berbagai kasus penjajahan di dunia. Kalau di Indonesia ini kan contoh ketika dijajah oleh Jepang, itu yang datang ke Indonesia ini tentara Jepang atau warga Jepang? Tentara Jepang. Tentara Jepang. Karena inti dari sebuah penjajahan itu adalah mengeksploitasi sumber daya alamnya, gitu kan? Dan memperbudak warga gitu ya. Inti dari sebuah penjajahan. Kalau di Gaza enggak, di Palestina enggak. Jadi penjajahan ini yang datang itu bukan hanya tentara Israel, tapi warganya dibawa juga ke Palestina. Jadi ada eksistensi yang tadinya itu
cuman 5%. Jadi kan 1920 ketika ada mandat Britania, jumlah wilayah Yahudi itu di Gaza hanya 5%. Hanya 5%. Sisa itu orang Arab semua, Arab Palestina semua. Tapi ketika Inggris menguasai Palestina, mulailah eksodus besar-besaran. Sampai akhirnya 70% hari ini itu sudah dikuasai Yahudi. Tinggal 30%, kurang dari 30% kan? Itu dikuasai milik keluarga Palestina. Artinya apa di sini? Ada eksistensi yang berusaha untuk dihapus dan diganti oleh eksistensi lain. Yang konflik eksistensi di Palestina. Namun di tengah perjalanannya penjajahan ini menggunakan kedok agama, alasan bahwa kami ini warga Yahudi ini memang punya hak ya di Palestina sesuai kitab suci kami gitu kan. Masjid-masjid di Palestina mulai dinodai, dihancurkan, ya kemudian dihinakan. Di sini berarti ada konflik agama. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sejak dahulu kala agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi itu sudah ada di Palestina. Sudah ada. Dan mereka itu hidup bertoleransi. Sampai detik ini kalau di Gaza contohnya, di Gaza itu orang Kristen itu bebas melancarkan agamanya. Ya, saya ada di satu vlog saya, kalau Mas Andi berkunjung ke vlog saya mau merasakan Gaza, itu saya ada ngevlog masuk ke dalam gereja tertua di Palestina. Saya diundang oleh teman saya orang Kristen. Oh, saya kayaknya ngelihat nih. Iya, teman saya Kristen dan bahkan di gereja itu, setiap gereja di Gaza itu dikawal atau dijaga oleh orang Muslim. Dua polisi Hamas. Ya, Hamas yang dianggap teroris radikal. Itu mereka tingkat toleransinya tinggi sekali. Mereka menjaga setiap gereja-gereja yang ada di tempat itu. Meskipun sebetulnya nggak perlu dijaga itu. Tapi ya karena untuk memberikan kenyamanan lebih dan penghormatan itu dijaga. Nah makanya ketika penjajahan terjadi, agresi terjadi, yang jadi target juga kan gereja juga. Masjid, gereja-gereja. Karena sekali lagi ternyata target dari Israel ini adalah ethnic cleansing, ya, genosida etnis. Jadi entah itu agamanya apa, selama kalian itu orang Palestina itu harus dihilangkan. Ini bertentangan dengan konsep heterogenitas dan toleransi yang sudah terbangun berabad-abad di Palestina. Oke, Ustadz, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk Gaza sendiri saat ini dengan Ustadz? Ya. Jadi kalau untuk Gaza, saya ingin menyampaikan dua pesan saya. Pesan pertama untuk orang Gaza, saya doakan semoga keluarga kami di Gaza terus dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran ekstra. Bagi yang meninggal, semoga Allah catat, ya, masukkan dalam golongan para syuhada. Bagi yang terluka, semoga Allah sembuhkan lukanya, sakitnya segera mungkin, Allah ringankan bebannya. Dan bagi yang ditinggalkan, semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran ekstra. Ketahuilah bahwa warga Gaza ini terus sendirian. Kami ada 200 juta umat Islam Indonesia ini tidak akan pernah tinggalkan Gaza sendirian. Alhamdulillah kita semua sudah aware, kita semua terbangun, kita semua peduli dengan semua yang kita bisa. Kita akan bantu ringankan beban mereka. Dan pesan kedua untuk warga Indonesia. Jadi warga Indonesia ini sudah sangat dikenal oleh warga Palestina. Kemanapun saya pergi di Gaza itu 12 tahun, selalu yang saya temukan adalah rasa respect dari warga Gaza, rasa cinta, rasa hormat kepada warga Indonesia. Di banyak kasus kalau saya belanja di Gaza itu banyak para pedagang itu nggak mau menerima uang saya. Ketika mereka tahu bahwa kamu dari Indonesia ya, iya, mereka menolak, kamu nggak usah bayar, gratis. Padahal mereka itu hidup dalam kesulitan, krisis keuangan. Tapi Masya Allah, warga Indonesia itu sangat dicintai dan dihormati oleh warga Gaza. Maka dari itu kita harus balas cinta ini dengan cinta dari kita. Kita harus balas kehormatan ini dengan kehormatan dari kita. Ya. Dan jangan berhenti memperjuangkan Palestina sebelum penjajahan ini usai. Dan terakhir, jangan diam di depan kejahatan ini. Karena diamnya kita di depan sebuah kejahatan adalah sebuah kejahatan. Bidayatan risalati ila ahlina fi qita Gaza fi Palestina. Da'wat
دعواتنا لكم جميعا. يعني أسأل الله تعالى أن يفرج عنكم هذا البلاء، وأن يرفع منكم هذه المصيبة، وأن يرحم موتانا ويكتب لهم الشهادة، ويشفي جرحانا إخوانا في غزة شفاء عاجلا إن شاء الله تعالى، وأن يصبر أهلنا في قطاع غزة صبرا قويا إن شاء الله تعالى. ورسالتنا من إندونيسيا أن تصمدوا أو أن تصبروا ولا تخافوا. يعني أنتم لستم وحدكم في قطاع غزة، هنا في إندونيسيا 200 مليون مسلم، ما زلنا نقف معكم ولن نزل نقف معكم إن شاء الله، لن نترككم لوحدكم أبدا، لأن جرحكم جرحنا، لأن جرحكم جرحنا، ولأن سعادتكم سعادتنا، ونحن سنقف معكم قالبا وقلبا إن شاء الله تعالى. Terima kasih Ustadz Hussein sudah berbagi cerita dengan kita di sini.